Halo adik-adik, Halo selamat adik-adik. pagi. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Iya, tanggal berapa sih Kak? Tanggal 30 Mei 2021. Oke adik-adik. Nah sebelum itu ada yang kenal nggak nih sama kita? Siapa ya? Ada yang kenal nggak? Oke, kita perkenalan dulu Kak. Tak Iya. kenal maka tak sayang. Iya. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Bara Ada Kak Esther dan pemusik juga kita Kak Ina. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita nih, kita mau mempersiapkan dulu. Mempersiapkan apa sih biasanya? Nah, biasanya kita mempersiapkan Alkitab. Oke, bener banget. Alkitabnya. Alkitabnya Terus, udah disiapin. Kidung ceria. Hidung ceria. Apalagi Iya. nih Kak? Ada juga untuk celengan persembahannya Iya. Kak. Persembahannya jangan lupa disiapin ya adik-adik. Iya. Dan yang paling terpenting Kak, hati Hati kita. kita. Oke. Yuk, sebelum itu kita mau saat teduh dulu nih Kak. Iya Kak Bara. Oke, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Oke adik-adik. Nah Kak Bara, Kak Esther mau tanya nih. Mm-mm. Beberapa hari ini lagi hujan ya Kak ya? Iya ya. 1 minggu ini kayaknya hujan-hujan terus ya. Iya hujan lebat. Mm. Tapi dari hujan itu kita mendapatkan apa sih Kak? Oh iya, mendapatkan berkat sukacita dari Sukacita Tuhan. dari Walaupun Tuhan hujan, tapi Yesus. kita harus bersukacita. Iya. Sama kayak ceritanya siapa sih Kak di Alkitab itu? Ceritanya siapa ya? Di Perjanjian Lama kalau nggak salah ada hujan lebat. Oh, Kak Esther tahu nih. Ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh, iya bener banget, yang dia buat batra ya. Batra, iya. Oke, kita akan menyanyikan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Oke, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kak Ina. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, dapat orang selamat. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Oke Kak, kita mau sapa-sapa Sapa adik layan. Iya. Nah, oke, kita sapa-sapa adik layan dari kelas anak AT, anak Oke, tanggung ya anak Kak. tanggung. Iya bener banget Kak. Iya. Oke. Terus yang ada di anak tanggung nih, ada siapa aja ya? Ada Zora, ada Valeska, Zevanya, Rafael, Ada Josafat, Rafael, Tinus, Mario, ada Iren, ada Rachel, ada Vio, Hans, Sunny, Jeremy, Jessica, Johannes, Kay, Chester, Cesa, Michelle, George, Jonathan. Jonathan, Kelvin. Iya. Ya. Terus ada Ada Rere, ada Brian, ada Rehan, ada Michael, ada Kenji, ada Kanaya Nenggolan, ada Christian Revive. Jemeli, terus Benaya, Rachel, Harvan, Harvin, Altar, Lacresia, Jesselyn, Louis, David, Daniel, Gabriela. Oke, lanjut lagi. Ada Revel, ada Kristo, ada Karen, ada Tania, Grace, Daryl, Anya, Rakas. Ada Matthew, Patiruhu, Nauli. Terus ada Samuel, Rahel, dan Bevan. Oke, halo semuanya. Dari sektor 1 sampai sektor 16. Oke. Abis ini kita mau apa lagi ya Kak? Kita mau nyanyi lagi nih Mau Kak. nyanyi lagi, oke. Adik-adik. Sebelum itu, Oh, adik-adik berdiri dulu. Oke, Iya. anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kita nyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Kak Ina.
Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu akan beribadah, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. 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 Oke, adik-adik tetap berdiri ya, karena kita mau bernyanyi lagi ya Kak Bara ya. Iya, kita mau menyanyi tentang alam ya. Iya, tentang alam. Tentang kalau di pagi-pagi biasanya ada suara apa sih Kak? Ada suara burung Kak. Oh, ada suara burung ya. Iya. Burung itu dikasihi Tuhan kan? Dikasih Tuhan. Oke, kita sama nih kayak lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu dari KC 17, Burung Pipit yang Kecil. Bait 1 dan 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke. Ya, sekarang kita mau membaca Mazmur. Oleh karena Oke. itu, adik-adik masih berdiri ya. Masih berdiri. Ayo siapkan Alkitabnya. Yuk, Ya. kita siapkan Alkitab kita. Kita baca Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Oke, bisa dibuka Alkitabnya. Kalau anak TK bisa bantu mama papahnya atau kakaknya. Buka Ya. dari Mazmur 103 Ayat 1 sampai 5. Oke. Oke, kalau adik-adik sudah dapat, kita baca Mazmurnya berbalasan ya adik-adik. Iya, bener banget Kak. Oke, berarti dari Kak Esther dulu yang ayatnya yang keluar dari Kak Esther. Nanti adik-adik sama Kak Bara akan membaca ayatnya yang ke dalam ya. Tulisan yang ke dalam, oke? Iya. Oke, Kak Bara. Kak Esther mulai ya. Oke Kak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Iya, demikianlah pembacaan Mazmur kita. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Nah Kak,
kita mau lihat kesaksian pujian nih Oh Kak. iya nih, kesaksian pujian dari teman-teman kita. Iya, wah ada banyak nih Kak. Mm-mm. Ada adik Emma dan Monica dari sektor 12 yang akan membawakan lagu Waktu Tuhan. Ada juga Joseph dari sektor 14. Persembahan puisi. Nah iya. Terus yang ketiga ada Matthew, Lukas, Valerie dari sektor 13 yang akan membawakan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Oke. Selamat mendengarkan adik-adik.
Terima kasih Tuhan atas ciptaan-Mu. Berkatilah agar kami bisa melestarikan alam ciptaan-Mu. Wah Kak, keren-keren banget ya. Wah, bagus-bagus kesaksian pujiannya. banget Apalagi adik-adik. puisinya tadi Iya, Kak, aduh. bagus banget. Lagunya juga suaranya indah-indah. Merdu banget, iya. Ayo adik-adik yang lain jangan mau kalah dong. Iya. Ayo kirim kesaksian pujiannya pakai baju yang rapih ya. Iya, kayak Kak Esther nih sama Kak Bara nih. Iya, bajunya rapi. Iya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan. Oke, kita masuk ayat hafalan. Anak tanggung. Anak tanggung. Oke, kita buka dari Mazmur 8 ayat 2. Yuk, adik-adik kita buka ayat hafalannya dari Mazmur 8 ayat 2. Oke. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oke, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Iya nih, batasnya hari apa sih Kak? Hari Kamis paling Batas- lambat ya iya, batas adik-adik. pengumpulan ayat hafalan itu hari Kamis, Hari ya. Kamis. Dikirimnya ke? Ke kakak-kakak yang ada di sektor adik-adik masing-masing ya. Iya, oke. Oke, Kak Bara, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita masuk ke firman Tuhan ya. Iya, Oke, adik-adik tetap siapkan Alkitabnya ya. yang dibawakan dari kelas ATK ada Kak Kezia. Wah, Kak Kesi yang cantik itu ya Kak ya? Iya, Ya, bener banget. bener. Ada lagi di kelas AK Kak Ratna. Kak Ratna juga. Sama juga cantiknya. Cantiknya juga. Terus dari kelas anak tanggung ada Kak Ita. Lebih cantik Wah, lagi Kak. semuanya. Iya, semuanya. Yang ganteng cuma Kak Bara. Lo enggak. Adik-adik juga semuanya cantik dan ganteng ya. Iya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KC Nomor 141. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Ita ya minggu pagi ini. Ya adik-adik, baik Kak Ita buka maskernya dulu biar jelas ya. Nah adik-adik bisa lihat Kak Ita dengan jelas. Adik-adik kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Terlebih dahulu kita minta pimpinan Roh Kudus ya adik-adik ya. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang menyertai hidup kami di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak ya Tuhan, kalau pagi hari ini, sekalipun kami berada di tempat yang berlainan, Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Cacat celah hidup kami yang begitu banyak, Tuhan angkat.
supaya kami kudus di hadapan Tuhan dan kami layak untuk menerima firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah, kami semua sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Ita tanya dulu ya, minggu yang lalu hadir kan semua? Nah, itu ceritanya mengenai apa adik-adik? Iya betul, mengenai hari turunnya Roh Kudus, atau disebut hari Pentakosta, atau disebut juga hari ke-50. 50 hari dari mana? Dari kebangkitan Tuhan Yesus atau dari hari Paskah. Nah, ceritanya minggu lalu itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, ketika Roh Kudus turun memenuhi hati murid-murid Tuhan Yesus, maka ada perubahan di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Apa perubahannya? Tadinya mereka takut, nggak berani memberitakan Injil. Injil itu kan kabar sukacita kan, bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mereka nggak berani beritakan, tetapi ketika Roh Kudus hadir di dalam hati mereka, maka mereka menjadi berani memberitakan Injil. Lalu adik-adik dengan adik-adik dan kakak juga demikian. Roh Kudus sudah ada di hati kita. Kalau pada mulanya kita takut, kita malu memberitakan Injil. Nah, dengan adanya Roh Kudus kita menjadi berani, menjadi tidak malu memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam cerita minggu pagi ini. Kak Ita ajak adik-adik baca firman Tuhan dulu ya. Alkitabnya sudah siap kan? Nah, kalau sudah siap, buka adik-adik di Perjanjian Lama. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka semua? Nah, kalau sudah dibuka adik-adik, Kak Ita mohon adik-adik berdiri. Sudah berdiri? Ya, Kak Ita akan bacakan, adik-adik ikuti ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, segala yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, pembacaan kita tadi kan dari Kejadian pasal berapa adik-adik? Pasal 9 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, peristiwa yang terjadi adalah ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Ada berapa orang adik-adik? Iya betul, ada 8 orang. Siapa saja? Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga istri anaknya. Siapa nama anak-anak Nuh? Oh iya, tahu semua, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, adik-adik, kita ingat sebentar ya, kenapa sih Nabi Nuh dan keluarganya harus masuk bahtera? Iya benar, karena terjadi air bah, banjir yang besar menutupi seluruh bumi, sehingga semua makhluk ciptaan Tuhan apa saja adik-adik? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mati binasa. Kenapa terjadi air bah? Karena kejahatan manusia adik-adik, sehingga Allah sakit hatinya,
memilukan hati Allah, menyedihkan hati Allah. Lalu kenapa Nuh dan keluarganya selamat? Karena Nuh dan keluarganya hidup benar di mata Allah. Hidup benar kayak gimana? Percaya, menyembah Allah, dan taat kepada Allah. Itu adik-adik, namanya hidup benar di mata Allah. Nah, setelah Nuh keluar dari bahtera, Nuh bersyukur kepada Allah, mempersembahkan korban bakaran, dan Allah mencium baunya harum sekali, sehingga membuat hati Tuhan menjadi mengasihi kembali Nuh dan keluarganya. Dan di dalam hatinya Allah berfirman bahwa Allah tidak akan lagi mengutuki bumi dengan karena kejahatan manusia, dan Allah juga tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah seperti yang sudah Dia lakukan. Nah, adik-adik, ayat bacaan kita tadi kan dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 ya, bener ya? Nah, temanya itu aku teman kerja Allah. Kalau aku teman kerja Allah, adik-adik, berarti ada kerjasama ya antara aku tuh misalnya kita ya, kakak dan adik-adik dengan Allah. Nah, contohnya bagaimana sih Kak Ita? Contohnya gini, kalau adik-adik kan sekarang Zoom nih, buat kelompok belajar ya. Nah 5 orang, dari 5 orang itu kelompok belajar berarti ada pemimpinnya dan yang 4 orang anggotanya. Ada yang memimpin, yang mengarahkan, yang mengatur link Zoom-nya, mengatur jamnya jam berapa. Lalu yang 4 orang itu mengerjakan tugas masing-masing. Nah, tugas itu harus dikerjakan sama-sama. Jadi sama-sama punya tanggung jawab supaya selesai kelompok belajarnya. Nah, itu di kelompok belajar adik-adik lewat Zoom. Nah, sekarang yang kita mau belajar bagaimana kita menjadi teman kerja Allah. Dalam hal apa? Dalam memelihara bumi adik-adik, tempat kita tinggal. Nah, belajar dari siapa? Dari Nuh dan keluarganya. Kan Nuh sudah keluar dari bahtera kan? Sudah aman dia. Lalu Allah memberi berkat kepada Nuh. Di ayat yang pertama adik-adik, lihat pembacaan adik-adik. Pasal 9 ayat pertama. Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Dan berkat itu terus turun-temurun sampai keturunan-keturunan berikutnya dan sampai kepada kita. Nah, kenapa sih Allah memberkati Nuh? Supaya Nuh kuat imannya, supaya Nuh tetap percaya kepada Tuhan, supaya Nuh tetap taat kepada Tuhan. Itu adik-adik. Lalu tetap masih di ayat 1. Allah memberi tugas kepada Nuh. Apa tugasnya? Allah berfirman, ini tugasnya begini. 1, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Kata Allah kepada Nuh dan keluarganya. Maksudnya supaya Nuh itu mempunyai keturunan dan keturunan yang banyak dan tinggal di bumi yang Allah ciptakan. Lalu Allah juga menginginkan Nuh dan keturunannya memenuhi bumi. Itu artinya mereka saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Gitu adik-adik. Kecepatan gak Kak Ita ngomongnya? Aduh, Kak Ita gak denger. Anggap aja gak kecepatan ya. Oke, terus ayat yang kedua adik-adik. Berarti tugasnya Nabi Nuh yang kedua. Semua binatang yang bergerak di bumi, burung di udara, ikan di laut, diserahkan Allah kepada Nuh. Lalu semuanya akan takut dan gentar kepada Nuh.
Nah, adik-adik, Kak Ita kembali ke tugas yang pertama dulu deh tadi. Nih yang bumi tadi kan, menjadi tempat tinggal Nuh kan. Nuh harus tinggal dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Nuh menjalankan tugasnya? Ya, Nuh harus menjaga agar bumi ciptaan Allah itu tidak rusak, agar dipelihara, dikelola adik-adik, ya. Terus tugas yang kedua yang binatang tadi yang diserahkan kepada Nuh harus diapakan oleh Nuh dalam menjalankan tugasnya? Iya benar, Nuh juga harus memelihara binatang-binatang yang diserahkan kepadanya, burung-burung di udara. Ya, Nuh harus menjaga, tidak bisa membunuh sembarangan. Gitu adik-adik. Lalu ayat yang ketiga, ayat yang terakhir dari pembacaan tadi ya adik-adik ya. Tapi ceritanya masih panjang loh. Ya adik-adik, ayat yang ketiga, tugas yang ketiga berarti Nuh harus menjadikan tumbuhan hijau yang ada di sekitarnya, yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi makanan Nuh. Untuk apa? Supaya bisa langsung hidupnya. Ya kan adik-adik? Coba kalau nggak makan, nggak minum, kan nggak bisa melangsungkan hidup. Ya, jadi Allah sebagai pemimpin itu adalah pemimpin yang sempurna adik-adik. Pertama, dia memilih Nuh dan keluarganya. Karena Nuh dan keluarganya adalah manusia ciptaan Allah yang paling mulia dari ciptaan lainnya. Sehingga dipilih oleh Allah untuk memelihara bumi dan seluruh ciptaan lainnya. Terus yang kedua, Allah juga tidak saja memberkati Nuh dengan berkat rohani, tetapi Allah juga memberkati Nuh dengan berkat jasmani adik-adik, dengan makanan dan minuman. Nah, adik-adik, Nuh harus bertanggung jawab menjalankan tugasnya, memelihara bumi dan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan tadi. Tapi Allah sebagai pemimpin, sebagai yang berkuasa di atas segalanya, ya adik-adik ya, Allah tidak tinggal diam. Allah menolong Nabi Nuh dan keluarganya dan semua keturunannya. Dengan cara bagaimana Kak Ita? Iya, Allah memberi kesehatan, Allah memberi kekuatan, Allah memberi keberanian, Allah memberi pertolongan kepada Nuh dan keturunannya. Wow, wow, wow. Kak Ita belum beres juga ceritanya. Ya, masih ada adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Dengan kakak dan adik-adik. Adik-adik, kita pun mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti Nuh. Jadi lewat cerita Nabi Nuh dan keluarganya, Tuhan Yesus menginginkan kakak dan adik-adik, satu, memelihara bumi ini, tempat di mana kita tinggal. Nah, waktu webinar minggu yang lalu, kan ada ibu pendeta yang memberi kata sambutan di awal ya adik-adik. Ibu pendeta bilang begini, bumi tempat kita tinggal ini hanya satu, nggak ada gantinya. Jadi kalau rusak, mau kemana kita tinggal? Gitu adik-adik. Terus bagaimana caranya ya Kak Ita kita memelihara bumi tempat kita tinggal, memelihara lingkungan di sekitar kita? Bisa saja adik-adik kan masih sekolah, membantu papa dan mama ketika di rumah, membersihkan rumah dan lingkungannya di sekitarnya, menyiram tanaman, terus tidak mencabut tanaman orang sembarangan, terus juga memberi makan binatang peliharaan.
Lalu tidak buang sampah sembarangan. Dengan demikian adik-adik memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di webinar kemarin pun ada jargonnya loh. Masih ingat nggak jargonnya apa? Ayo yang ikut masih ingat? Iya, adik-adik disebut prajurit hijau kecil. Nah, jadi kalau kakak panggil, bukan panggil nama Christian, panggil nama Brian, panggil nama Crystal, Kak Ita nggak panggil begitu, tapi panggil untuk semuanya. Prajurit hijau kecil, adik-adik jawab, aku cinta bumi ciptaan Allah. Ada gayanya ya adik-adik ya. Nih, Kak Ita panggil, prajurit hijau kecil, aku cinta bumi ciptaan Allah. Sekali lagi ya adik-adik kita ulang ya. Prajurit hijau kecil, aku cinta bumi ciptaan Allah. Nah, adik-adik, yang kedua yang Tuhan Yesus inginkan, adik-adik percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati adik-adik. Mohon kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus mau membuat adik-adik peduli pada lingkungan di sekitar, mau memelihara ciptaan Tuhan lainnya, ya, bumi dan ciptaan Tuhan lainnya, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan adik-adik bisa yakin, bisa bicara, berkata pada diri adik-adik sendiri, aku teman kerja Allah. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firmannya tentang apa sih, Kak? Tentang teman kerja Allah. Iya. Iya. Yang Tuhan telah menciptakan alam semesta ini Iya, ya. yang isinya itu hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita harus menjaga. Merawat Iya. hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan ya adik-adik. Oke, kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam, bait 1 dan 4. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. bait 4 ya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Oke. Boleh duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat nih, Kak. Iya, doa syafaat itu akan dibawakan oleh adik Christian dari sektor 7, adik Meira dari sektor 4, dan terakhir akan ditutup oleh Kak Bara. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami masing-masing. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan pejabat pemerintah lainnya. Berikanlah mereka kesehatan dan kemampuan untuk memimpin bangsa ini, sehingga terdapat kedamaian dan kesejahteraan
dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur untuk kesempatan ibadah lewat IMPA online yang dapat dilaksanakan dengan lancar hingga saat ini. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami semangat untuk mengikuti IMPA setiap minggunya, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi dan taat kepadamu ya Tuhan. Kami juga memohon Tuhan Yesus, tolong kakak-kakak layan kami. Berikanlah mereka semangat dan kemampuan dalam menyiapkan IMPA setiap minggunya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih bisa bersekolah walaupun secara online. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mengajar kami. Tolong kami juga agar kami dapat mengerti apa yang guru-guru kami ajarkan. Kami juga mau bersyukur untuk orang tua kami yang merawat dan menjaga kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Berikanlah juga kesehatan untuk mereka. Tolong kami juga agar kami selalu jadi anak-anak yang nurut dan taat pada orang tua kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin mendoakan gereja kami ya Tuhan, dari pendeta, presbiter, jemaat, dan semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kasih karunia bagi semua agar nama-Mu yang dimuliakan. Bapa, kami ingin mendoakan juga bagi teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Kau saja yang turut campur tangan dalam kesehatan mereka. Untuk adik Luther Tobing, sektor 5, adik Rekwel, sektor 2, dan Kak Elin. Kami tahu Tuhan, Kau penuh kuasa, dengan bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan teman dan saudara kami. Kiranya mereka bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk teman-teman kami yang di minggu ini berulang tahun. Untuk Kiara, sektor 16, Kak Vina, Kak Ulung, Kak Lisa, Kak Leni. Kiranya Tuhan menambahkan berkat, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, studi, pekerjaan, sehingga mereka semakin taat dan setia kepadamu. Kami juga ingin mendoakan buat tuan rumah dari sektor 1 sampai sektor 16. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kesehatan, finansial mereka, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Inilah rangkaian seluruh doa syafaat kami ya Tuhan. Kami percaya Kau mendengar setiap perkataan doa kami. Dan kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Cara yang pertama nih, Kak. Cara yang pertama, adik-adik bisa memasukkan persembahan ke celengan yang sudah diberikan kakak-kakak layan pada saat ibadah Paskah PA. Iya. Baru yang kedua, melalui scan QR code, Kak. Bisa nih, Kak, dilihat di sini. Nah, caranya adik-adik bisa menuliskan dua angka di depan nominal dengan angka 11. Jadi, iya, satu-satu. Contohnya misalkan adik-adik memberikan persembahan Rp5.000, berarti tulisannya 5011. Itu sebagai kode Pelkat PA ya, Kak. Iya, bener banget, Kak Bara. Oke. Baru kita akan menyanyikan pujian nih, Kak. Iya. Dari Kidung Ceria nomor 38, mari bersyukur semua ayat salah. Bait 1 dan 2. Ya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan doa persembahan ya? Iya, Kak Bara. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur, kami memberikan persembahan. Semoga persembahan yang kami berikan ini bisa berguna bagi gereja, bangsa, dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. 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 Oke adik-adik, kita mau masuk Warta Pelkat PA. Oke, Warta Pelkat PA yang pertama nih, kita mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik layan yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan memberikan kesaksian pujian. Dari doa syafaat ada Christian sektor 7, ada Merah sektor 4, dan kesaksian pujian ada Emma dan Monica dari sektor 12, Joseph dari sektor 14, Matthew, Lukas, Valerie dari sektor 13. Yang kedua, kakak-kakak layan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu lalu. Video ayat hafalan bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA atau di akhir video IMPA hari ini. Oke. Warta Pelkat PA yang ketiga, jangan lupa nih untuk mengumpulkan persembahan yang ada di celengan ya, yang sudah diberikan saat ibadah Paskah nih adik-adik. Nanti di setiap akhir bulan, ini udah akhir bulan ya Kak? Iya, udah akhir bulan. Persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui mama papa, atau adik-adik misalkan kalau orang tuanya nggak bisa kirim ke gereja, bisa minta tolong kakak-kakak sektornya ya, minta tolong untuk diambil persembahannya. Oke. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop yang ditulis
Pelkat PA, Pelkat nama PA. adik layan dan sektornya. Iya. Oke. Warta keempat, beberapa waktu yang lalu ada salah satu dari teman kita yaitu Rachel sedang tertimpa musibah dari adik Rachel sektor 2, yaitu rumahnya mengalami kebakaran. Jadi adik-adik yang ingin memberikan persembahan kasih, adik-adik bisa menghubungi Kak Opin dan juga Kak Ratna. Persembahan kasih ini bisa dikumpulkan paling lambat pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Iya nih Kak, kita membantu sesama adik Iya, layan kami ya. iya, Kita ya, sama-sama heeh. kita. Oke. Ayat hafalan 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat siang Kak. 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan sampaikan kepada sebab Injil yang kami beritahu diambil dari 1 Tesalonika bukan disampaikan kepada pasal kamu 1 dengan ayat kata-kata 5a. kudus dan dengan Sebab saja, tetapi juga Injil yang kami dengan beritakan bukan disampaikan Tesalonika 1 kepada ayat kamu 5a. dengan kata-kata Sebab saja, Injil yang kami beritakan tetapi juga oleh dengan Roh Kudus kekuatan oleh dan Roh dengan Kudus suatu dan kepastian yang dengan kokoh. Tetapi juga dengan suatu kepastian yang oleh kokoh. 1 Tesalonika 1 ayat Terima kasih. 5a. 1 Korintus 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Terima kasih, selamat hari Minggu. 1 Korintus 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Terima kasih, selamat hari Minggu. Oke Kak, kita sudah Iya, di penghujung ibadah kita hari nih. ini. Oke, kita Jadi adik-adik, ayo kita bangkit berdiri lagi. anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 227. Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Mari adik-adik, pastikan adik-adik dalam posisi berdiri semuanya ya. Kita minta berkat dari Tuhan. Ya adik-adik, kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu di hati kami ya Tuhan,
supaya kami boleh terus mengingat dan melakukannya di dalam hidup kami sebagai teman kerja Allah. Kami dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami untuk memelihara bumi dan ciptaan Tuhan lainnya yang ada di sekitar kami, supaya dengan demikian kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, hamba menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah mereka, lindungilah mereka, dan tuntunlah mereka terus dekat kepadamu, agar mereka senantiasa boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya adik-adik.